a los homies que están en la torcida. Por último... Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Sin Nombre atau bisa disebut Without a Name. Film ini dirilis pada tahun 2009, memiliki skor IMDb 7,5. Film ini mengisahkan tentang kehidupan gangster Mara Salvatrucha di Meksiko. Seperti apakah kisahnya dalam film ini? Klik tombol subscribe dan like video ini sebelum menonton, dan jangan lupa nyalain lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita mulai. Kisah diawali oleh seorang anggota gangster yang bernama Casper yang mendatangi seorang bocah yang bernama Benito. Meskipun masih kecil, Benito memiliki mental yang bukan hisapan jempol belaka. Dia menginginkan bergabung dengan geng untuk memikat wanita kelas 5 SD di kelasnya. Sebelum bergabung, Casper mengajak Benito menemui ketua geng El Mago dan para anggota lain. Di sana mereka melakukan forum, dan Benito harus dipukuli selama 13 detik supaya bisa bergabung dengan geng tersebut. Setelah lolos, Benito pun resmi bergabung geng dengan julukan Smiley. Sin lalu berpindah pada seorang gadis yang bernama Saira. Dia diajak oleh pamannya dan juga ayahnya karena telah dideportasi dari negaranya. Mereka memutuskan untuk berpindah ke New Jersey supaya mendapatkan hidup yang lebih layak di sana. Kembali lagi ke Casper dan Smiley yang sudah resmi menjadi anggota gangster MS-13. Saat mereka sedang bersantai di stasiun, di sana Casper mendapatkan sebuah pesan dari pacarnya yang berisi, "Di mana kau? Aku menunggumu." Kemudian Casper membeli sebuah buket bunga dan bergegas menemui pacarnya. Setelah sampai di rumah Martha, pacar Casper, Casper memasuki kamar Martha dengan menyelinap dan diam-diam. Setelah sampai kamar, Casper malah terkena tamparan dari Martha. Ternyata Martha sedang marah. Kemudian Casper pun merayu Martha dengan memberikan bunga itu. Di luar tampak Smiley yang sedang gabut, mencoba mengintip apa yang sedang dilakukan Casper. Ternyata Casper sedang mengasah keris dengan pacarnya. Aku juga mau. Setelah merasa kerisnya sudah tajam kembali, Casper pun mengajak Smiley pergi ke base camp untuk mengenalkannya ke beberapa anggota. Saat Smiley dan Casper sedang melihat senjata di sana, El Mago datang menyambutnya sambil menggendong bayinya. El Mago mengajak Casper dan Smiley untuk melihat anggota gangster musuh yang telah berhasil tertangkap. Setelah itu Casper diminta untuk mengeluarkan orang tersebut, dan El Mago mengeluarkan senjata rakitan untuk digunakan Smiley, dan Smiley mengeksekusi orang itu. Setelah selesai dengan tugas itu, El Mago menasihati Smiley dan menanyai Casper yang tidak menjalankan tugasnya karena wakil ketua dari geng El Sol tidak melihatnya di sana. Karena El Mago menganggap Casper adiknya sendiri, maka dia tidak mendapatkan hukuman dan menyuruhnya untuk tidak berbohong lagi. 3 hari kemudian, Saira dan keluarganya telah sampai di Guatemala, perbatasan Meksiko. Mereka beristirahat di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke New Jersey. Mereka akan menggunakan kereta yang akan memakan waktu 2-3 minggu. Di malam hari, setelah Casper dan Martha selesai bermesraan di atas menara, tidak terduga mereka bertemu dengan El Sol. El Sol tampak tidak menyukai Martha dan menganggapnya sebagai ancaman untuk geng. Sebelum El Sol pergi, dia menyuruh Casper untuk datang ke pertemuan dan berpesan agar hati-hati. Di sisi lain, Saira dan keluarganya akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya lagi karena kereta yang mereka tunggu pun datang. Tetapi sialnya, kereta yang akan mereka tumpangi gagal berangkat karena ada suatu masalah pada jalur kereta tersebut. Akhirnya mereka kembali turun dan terdampar di stasiun. Kembali lagi ke Casper yang mengadakan pertemuan dengan gengnya di sana. Mereka berencana mengumpulkan uang untuk membeli persenjataan untuk melawan gangster musuhnya, yaitu geng Kido. Di sana El Mago juga mendapatkan laporan bahwa Casper berbohong lagi dan menyita senjata yang dibawa oleh Casper. Setelah mengadakan pertemuan, di luar dugaan Martha datang menemui Casper. Casper pun dengan segera mendatangi Martha dan menyuruhnya untuk pulang. Tapi sebelum Martha sempat pergi, El Mago menghampirinya dan dia memaksa mengantarkan Martha.
Karena Casper yang ngeyel bertujuan untuk melindungi Martha, Casper dan Smiley pun dipukuli oleh El Sol dan anggota selama 30 detik karena berbohong juga. Saat Casper dipukuli, El Mago yang mengantarkan Martha pun merasa kerisnya sudah mulai tumpul. Maka dia pun mengajak Martha mengasah kerisnya dengan paksa. Martha menolak dan melakukan perlawanan dengan menggigit tangan El Mago. Tapi El Mago yang kesal pun menendang Martha hingga jatuh dengan kepalanya mengenai batu. Dan akhirnya Martha pun koit di tempat. Setelah Casper mendapatkan hukuman, datanglah El Mago. Kemudian Casper menanyai El Mago tentang di mana keberadaan Martha. Dengan santainya El Mago menjawab bahwa Martha sudah tewas dan menyuruhnya mencari yang baru. Casper yang mendengar itu seketika merasa terpukul dan menangis dengan penuh emosional. Saat Casper menangis, El Mago memberitahu Casper bahwa jangan pernah berbohong lagi atau dia sendiri yang akan membunuhnya. Selanjutnya, El Mago mengajak Casper dan Smiley untuk menjalankan misi untuk mengumpulkan uang seperti yang mereka rencanakan. Di sisi lain, Saira dan keluarganya sedang bergegas untuk menaiki kereta yang akan berangkat. Bersamaan dengan itu, El Mago, Casper, dan Smiley juga tiba di kereta yang sama dan bergegas menaikinya. Tidak lama kemudian hujan pun turun dan para imigran yang ada di atas kereta mulai mengenakan jas hujan yang mereka bawa. Ternyata disinilah El Mago, Casper, dan Smiley memulai misinya. El Mago memberi Smiley senjata rakitan dan Casper diberinya sebuah golok. Mereka pun mulai melakukan aksinya, memeras semua imigran yang ada di atas kereta itu. Saat ayah Saira memberi uang, El Mago melihat Saira dan mencoba mengasah kerisnya lagi. Casper yang menyimpan dendam dengan El Mago pun merasa emosi dengannya, dan dia pun membacok leher El Mago sehingga El Mago langsung koit di tempat. Setelah Casper membunuh El Mago, Casper menyuruh Smiley untuk turun dari kereta. Smiley pun turun dan berjalan menyusuri rel kereta dan kembali pulang ke base campnya. Di atas kereta, Casper yang kelelahan hampir saja menjadi target para imigran yang akan membunuhnya. Tapi beruntungnya, Saira berteriak dan Casper pun terselamatkan. Sesampainya di base camp, Smiley mengabarkan ke anggota geng bahwa El Mago sudah koit. Seluruh anggota yang mendengar langsung berduka sambil melakukan gerakan simbol kematian untuk keluarga ala geng mereka. El Sol yang kesal pun mengatakan pada Smiley bahwa dia harus membunuh Casper dan jangan sampai kembali jika belum membunuhnya. Dan El Sol juga menghubungi divisi lain mereka untuk memburu Casper. Para imigran saat ini sedang beristirahat di sekitar stasiun dan sebagian dari mereka mengambil air dari selokan. Meskipun terlihat kotor, tapi mereka terpaksa mengambil air itu demi bisa bertahan hidup. Sementara itu, Casper sedang merenungi kesalahannya yang sudah ia lakukan sambil melihat HP yang mendapat pesan dari El Sol yang berisi, "Kamu akan mati." Saira yang melihat Casper yang terrenung mencoba mendatanginya untuk mengobrol dan memberi makanan. Karena Casper tidak memedulikan Saira, dia pun meninggalkan Casper. Saat dia akan pergi, Casper pun memperkenalkan dirinya bernama Willy. Sesampainya di pemberhentian berikutnya, para imigran turun dari kereta itu untuk membersihkan diri dan makan. Casper menyendiri di ruangan lain, dan di sana Saira mendatanginya dan mencoba untuk mengobrol dengan Casper. Yang ternyata Saira peduli dengan Casper. Ayah Saira pun melarangnya untuk mendekati Casper karena Casper adalah seorang anggota gangster yang berbahaya. Beberapa waktu kemudian, Casper dan Saira sekarang sudah semakin dekat dan berbagi kisah perjalanan hidup mereka. Di sisi lain, Smiley mendatangi kawanan gangster divisi lain dari geng MS-13. Smiley menyapa mereka dan mengabarkan bahwa El Mago sudah tewas dan meminta bantuan mereka untuk memburu Casper. Dengan bergegas mereka memburu Casper. Sampailah mereka pada tempat pemberhentian Casper dan imigran tadi. Tetapi sayangnya, Casper sudah tidak ada di tempat itu. Betapa sialnya Casper hari itu. Seorang pria yang sedang mabuk lem memberitahu mereka bahwa Casper, pria dengan ciri bertato air mata, sudah berangkat belum lama ini. Saat akan memasuki pemberhentian selanjutnya, Casper memberitahu para imigran untuk turun dan berlari memutar karena di sana akan ada pemeriksaan terkait imigran gelap. Ketika sudah berhasil menghindari pemeriksaan dan sampai di stasiun, para anggota geng melihat Casper dan langsung mengejarnya.
Saat Smiley dan lainnya mengejar Casper, mereka pun bertemu dengan gangster musuh dan terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran. Akhirnya, Casper bisa lolos dan berkumpul dengan keluarga Saira, yang kini sudah mulai mempercayai Casper. Keesokan paginya, Casper berniat untuk meninggalkan Saira dan keluarganya, karena tidak ingin membahayakan mereka. Namun, tak diduga, Saira ikut turun dan mengikutinya. Casper pun dibuat bingung karena merasa tidak bisa melindunginya dan menempatkannya dalam bahaya. Dengan berat hati, Casper pun mengajak Saira dalam pelariannya. Sampailah Casper pada sebuah tempat di mana Bibi tinggal. Bibi adalah seorang gangster MS-13. Dia mengatakan bahwa El Sol kemarin menghubunginya dan menanyakan apakah ia tahu keberadaan Casper. Tapi Bibi mengatakan tidak, karena kenyataannya Casper kemarin belum ada di sana. Bibi merasa berhutang budi pada Casper karena Casper lah yang sering membantunya dalam hal apapun dulu. Dia pun memberi makan Casper dan Saira dan membantunya untuk melarikan diri. Ia mengantarkan Casper dan Saira pada sebuah tempat. Sesampainya di sana, mereka pun disuruh untuk menaiki truk bermuatan mobil untuk sampai ke perbatasan. Di sisi lain, keluarga Saira pun terpaksa meninggalkannya dan tetap menaiki kereta. Namun, mereka ketahuan oleh kepolisian, dan mereka mencoba untuk kabur dan bersembunyi. Namun naas, ayah Saira terjatuh dan koit di tempat. Di tempat pemberhentian truk, El Sol dan para kawanannya telah bersiap untuk menyergap Casper. Tapi ternyata Casper sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Casper dan Saira sampai di pengungsian imigran. Di sana ia bertemu dengan teman sesama imigran tadi dan mengatakan pada Saira bahwa ayahnya telah meninggal dan pamannya telah tertangkap. Saira pun tidak kuasa menahan tangis dan Casper pun datang untuk menenangkannya. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke penyeberangan. Di sana, Casper berjanji untuk menemani Saira sampai bertemu dengan keluarganya di New Jersey. Di tempat itu, Casper meminta seseorang untuk membantunya menyeberangi sungai dengan bayaran kameranya. Sampai di mana waktu mereka menyeberang, Casper meminta untuk Saira menyeberang terlebih dahulu. Saat Saira sampai di tengah sungai, Casper melihat El Sol dan para anak buahnya datang untuk membunuh Casper. Casper pun berlari sambil ditembaki oleh mereka dan berusaha untuk kabur. Tapi, ketika sampai di tepi sungai, dia dihadang oleh Smiley dan tanpa basa-basi langsung menembak dada Casper sebanyak 3 kali. Saat Casper sudah tersungkur, para kawanannya datang dan langsung memberedet Casper meskipun dia sudah koit. Saira yang sudah sampai di pinggir sungai melihat kejadian itu pun hanya bisa menangis dengan histeris. Di akhir cerita, Smiley sedang ditato bertuliskan MS, singkatan dari Mara Salvatrucha, yang artinya setelah mendapatkan tato itu, dia bersedia mengabdikan dirinya pada geng itu seumur hidup. Di sisi lain, Saira juga sudah berhasil memasuki wilayah New Jersey dan menelepon keluarganya yang berada di sana. Dan film pun selesai. Cukup menegangkan ya. Oh iya, dalam pembuatan film ini telah disetujui oleh geng MS-13 yang asli. Bahkan anggota geng yang asli turut serta dalam pembuatan film ini. Geng ini dikenal sangat berbahaya di dunia dan berkaitan langsung dengan kartel narkoboy. Geng ini juga berhubungan dekat dengan geng-geng kelas kakap lain di dunia seperti Yakuza, Los Zetas, ya dan lain-lain, banyak lah pokoknya. Jadi pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan pernah sekalipun untuk terlibat ataupun memasuki dunia gangster. Dan terima kasih sudah menonton, saya undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!